Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita beri sorakan yang tertinggi bagi Tuhan. Haleluya, kita tinggikan namanya. Tepuk sebelah. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka dalam hadirat Allah, dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah
mujizatnya Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya Yesus. Tuhan, kami datang hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami Tuhan, sujud untuk menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan untuk bersama dalam hadirat. Urapi kami Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami muji dan menyembah Engkau dengan hati yang benar-benar percaya. Oh haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan
Kau menyertai kami Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan, mukjizat-Mu bekerja dalam setiap pribadi kami Tuhan. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Allah Maha Kuasa, berilah umat-Mu anugerah untuk melawan pencobaan daripada dunia, kedagingan dan iblis, dan dengan hati dan pikiran yang murni mengikut Engkau, Allah yang tunggal, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan yang pertama diambil dari Kejadian 17 ayat 1 hingga 7, disambung pada ayat 15 hingga 16. Kejadian 17 ayat 1 hingga 7, disambung pada ayat 15 hingga 16. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga akhir. Injil Markus pasal 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memerahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya kerana aku dan kerana Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Kerana apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu kerana aku dan kerana perkataanku
di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu kerana orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Inilah Injil Kristus. Selamat pagi semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kita semua sepanjang 1 minggu yang lalu, sehingga kita dapat mengikuti ibadah atas talian pada minggu ini. Saudara dan saudari, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau dengan penuh kerendahan hati. Kami bersyukur kerana Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihi kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap sedia untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan fikiran kami. Dan supaya pada pagi hari ini kami dapat memberikan penumpuan yang sepenuhnya. Dan kami dapat belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan fikiran hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada setiap jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan pendengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, tema firman Tuhan yang kita mau belajar bersama pada pagi ini ialah memusatkan fikiran dan hati kepada Kristus. Mari kita lihat petikan firman Tuhan di dalam Markus pasal 8 ayat 31 hingga 33, dan perhatikan yang seterusnya Filipi pasal 2 ayat 5. Mari kita baca Markus pasal 8 ayat 31 hingga 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memerahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yang seterusnya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara dan saudari, pada musim puasa ini kita lebih banyak waktu bersama dengan Tuhan di dalam doa. Tetapi apakah yang kita harapkan berlaku atau terjadi dalam kehidupan kita pada musim puasa ini? Saya percaya bahwa kita menghadapi cabaran melalui musim puasa ini. Namun kita percaya bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari,
ada beberapa perkara yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, di mana dua hal ini adalah yang kita mahu Tuhan memulihkan, Tuhan membaharui dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari, hal yang pertama ialah fikiran kita. Di dalam Markus pasal 8 ayat 31 hingga 33, dalam bagian ini Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran tentang penderitaan yang akan dialami anak manusia. Bagaimana dengan Petrus pada waktu itu? Kira-kira apa yang ada dalam pikirannya apabila mendengar penerangan atau penjelasan Tuhan Yesus tentang penderitaannya? Kita mendapati bahwa Petrus tidak bersetuju terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai dirinya. Kita lihat di dalam Markus pasal 8 ayat 32, hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Saudara dan saudari, tindakan Petrus di sini menunjukkan bahwa Petrus tidak memahami tindakannya mengapa dia menghalang Tuhan Yesus untuk menderita. Apakah hak Petrus di sini? Dia tidak berhak untuk menghalang rancangan Tuhan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Pikiran Petrus dikuasai oleh kuasa kegelapan yang cuba menghalang rancangan Allah di dalam Yesus. Sedangkan rancangan Allah bahwa Yesus harus menderita dan mati, ini adalah misi penyelamatan Allah kepada manusia. Ini berarti bahwa Petrus lebih memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, dia menegur Petrus bahwa Petrus seharusnya memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara dan saudari, keadaan Petrus di sini sebenarnya sering terjadi kepada kita semua. Tanpa kita sadari, kita memikirkan menurut keinginan hawa nafsu kedagingan manusia, yaitu lebih cenderung memikirkan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi saudara, kita mahu supaya Tuhan memulihkan pemikiran kita. Kita mau supaya pemikiran kita itu terfokus atau memusatkan kepada Allah, bukan kepada kuasa kegelapan atau dunia ini. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang dikatakan Paulus di sini adalah mendorong atau menasihatkan supaya pikiran kita ini sesuai menurut kehendak Kristus, atau pikiran kita ini tertuju kepada Kristus. Oleh itu saudara dan saudari, pada musim puasa ini kita mahu supaya Tuhan memurnikan, menyucikan pikiran kita, supaya kita hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah,
dan bukan manusia. Saya memberikan contoh di sini yang memikirkan tentang hal-hal surgawi atau menurut kehendak Tuhan. Memikirkan bagaimana saya memajukan gereja Tuhan. Yang kedua, bagaimana saya melayani orang yang mengalami kesusahan. Ini adalah contoh-contoh pemikiran orang Kristen yang benar. Oleh itu, marilah kita meminta agar Tuhan membaharui pikiran kita saat ini. Saudara dan saudari, hal yang kedua ialah hati kita. Hati merupakan pusat kediaman hidup kita. Hati juga mempengaruhi seluruh hidup kita. Jika hati itu baik, maka baiklah orangnya. Jika hati itu jahat, maka jahatlah orang itu. Oleh itu, bagaimana supaya kita dapat menjaga hati kita? Mari kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Mengatakan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dan roh yang teguh. Ini adalah ungkapan daripada Raja Daud yang meminta agar Tuhan membaharui hatinya, di mana Daud telah melakukan dosa di hadapan Allah. Perbuatannya yang keji, yang melakukan dosa perzinaan. Saudara dan saudari, apabila kita mulai tidak mendengar suara Tuhan atau firman-Nya, maka kita lebih mendengar kata hati kita sendiri. Dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa kita mulai menutup pintu hati kita terhadap firman Tuhan. Kita lebih cenderung mendengar hal-hal yang tidak baik. Misalnya bercerita dengan hal-hal orang, kesalahan orang, kita selalu memburuk-burukan orang lain, dan hal itu mempengaruhi hidup kita. Sehingga kita hanya ingin melakukan kejahatan terhadap orang lain. Karena apabila roh kejahatan menguasai hati kita, maka kita sering melakukan perbuatan yang jahat. Dan perkara ini, saudara dan saudari, kita tidak boleh membiarkannya berterusan dalam kehidupan kita. Kita harus melepaskan diri kita dari semua ini dengan cara kita datang kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yeskel pasal 36 ayat yang ke-26. Dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara dan saudari, kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mahu agar Tuhan menolong kita. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yeskel pasal 36 ayat 26 ini. Jelas sekali bahwa ini janji Tuhan. Kamu akan kuberikan hati baru. Saudara, inilah kerinduan kita. Kita mau supaya Tuhan membaharui hati kita. Dan memberi kita hati yang lemah lembut. Dan hati yang rela atau hati yang taat kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita memiliki hati yang keras, degil. Kita tidak mau mendengar firman Tuhan atau nasihat daripada firman Tuhan atau orang lain. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya dalam
kehidupan kita pada saat ini. Apabila kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan melakukan. Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita dan menjadikan kita hidup yang baru, ciptaan yang baru. Dan kita akan memiliki hati yang baru, di mana kita ada sikap kerendahan hati, kita ada kerelaan hati, kita ada ketaatan kepada perintah Tuhan. Jadi saudara dan saudari, apa yang harus kita lakukan pada musim puasa ini adalah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berseru kepada Tuhan agar Tuhan membarui hidup kita. Dan kita akan memiliki hati yang lemah lembut, hati yang mengasihi, hati yang mau menuruti kehendak Tuhan. Dan kita memiliki hati yang penuh kasih Tuhan kepada Allah dan sesama kita manusia. Haleluya. Saudara dan saudari, pada pagi ini kita telah mempelajari firman Tuhan yang sangat penting, yaitu kita harus mengalami pemulihan dan pembaharuan pikiran dan hati kita di dalam Kristus. Oleh itu, marilah kita menjaga hati dan pikiran kita, supaya ia akan terus memancar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita dan juga kepada semua orang. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami mempelajari firman Tuhan yang sangat penting. Dan kami berdoa agar Tuhan melawat kami secara pribadi. Tuhan jamah kami. Tuhan memberi kami pikiran yang baru, hati yang baru ya Tuhan Yesus. Yang sentiasa memusatkan pikiran hati kami kepada Kristus, bukan kepada hal-hal yang duniawi, yang sementara. Ya Tuhan, bebaskan kami daripada belenggu kuasa kegelapan yang mengikat pikiran hati kami selama ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Salam kepada semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan karena kita dapat mengikuti ibadah atas talian pada minggu ini. Mari kita mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama adalah Padri ingin mengumumkan secara resminya kebaktian Ahad di dalam bangunan gereja atau di dalam rumah akan dibuka
semula pada 7 hari bulan Mac 2021. Masa ibadah di gereja Sumur Hidup Kuala Penyu adalah jam 8 pagi, manakala masa ibadah di gereja St. Andrew Membakut adalah jam 9 pagi. Oleh itu, Padri dengan sukacitanya ingin mendorong kepada semua jemaat supaya mengambil peluang ini untuk mengikuti ibadah yang akan bermula pada minggu hadapan di gereja atau di dalam rumah. Untuk makluman kepada semua jemaat Tuhan, kita akan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Jumlah yang dibenarkan kehadiran di dalam gereja adalah 1/3. Ini berarti untuk Kuala Penyu adalah 25 hingga 30 yang dibenarkan untuk hadir di dalam kebaktian Ahad. Manakala untuk gereja St. Andrew Membakut, oleh kerana jumlah jemaat, kehadiran jemaat setiap minggu adalah tidak ramai, maka Padri mendorong supaya semua jemaat boleh hadir di dalam kebaktian gereja. Ini khususnya gereja St. Andrew Membakut. Yang seterusnya adalah untuk anak-anak yang berumur di bawah 12 tahun dan juga warga emas adalah tidak digalakkan untuk hadir di dalam kebaktian di gereja atau di rumah. Bagaimanapun, jika Anda memutuskan untuk hadir di kebaktian gereja, kami tidak menghalang Anda untuk mengikuti ibadah. Seperti yang sudah kita amalkan SOP sebelum ini ialah semua anggota jemaat diminta untuk memakai pelitup muka dan mencuci menggunakan sanitizer. Sanitizer akan disediakan untuk Anda dan buku manual juga akan disediakan. Oleh itu, setiap jemaat yang hadir di kebaktian gereja, Anda harus mengisi nama Anda di dalam buku manual atau buku catatan kehadiran jemaat. Padri berharap supaya kita semua dapat mengikuti SOP yang sebaiknya. Pengumuman yang kedua adalah tabung dana pembangunan semula bangunan gereja dan rumah Padri. Untuk makluman kepada semua jemaat Tuhan, selepas masyarakat PCC yang diadakan semalam telah memutuskan bahawa gerakan mengumpul dana akan dimulakan pada bulan Mac. Tujuan pengumpulan dana ini adalah untuk membiayai kos pembinaan bangunan gereja yang berjumlah 320,000. Manakala jumlah sasaran kutipan yang diletakkan adalah 100,000. Pengumpulan dana ini berlangsung bermula tahun ini sehingga pada tahun hadapan 2021 hingga 2022. Oleh itu, dengan penuh sukacitanya, Padri ingin mendorong kepada saudara dan saudari supaya kita melibatkan diri dalam menyumbangkan kewangan kita untuk projek pembangunan gereja dan juga rumah Padri. Oleh itu saya percaya dengan iman kita dapat mencapai sasaran kita, jumlah sasaran yang kita akan kutip 100,000. Walaupun kita tidak tercapai sekalipun, namun saya tetap bersyukur karena kita semua bekerja sama untuk membangun rumah Tuhan. Padri mendorong kepada Anda supaya bersedia untuk memulakannya sumbangan Anda kepada gereja. Saudara dan saudari, saya ingin mendorong kepada kita bahawa gereja-gereja di seluruh
diocese kita juga sebenarnya terlibat untuk memberikan sumbangan kepada proyek pembangunan ini. Oleh itu, kita juga harus mengambil satu tindakan daripada gereja kita untuk mengumpul dana, khususnya di peringkat lokal atau di peringkat gereja kita sendiri. Di sini Padri mahu menjelaskan bagaimana cara kita menyalurkan sumbangan kepada tabung dana pembangunan gereja. Yang pertama adalah Anda boleh memasukkan uang Anda di dalam sampul, kemudian Anda masukkan sampul Anda di dalam peti yang telah disediakan di bahagian belakang. Yang kedua adalah Anda juga boleh memberikan sampul Anda bersama dengan persembahan kepada pemimpin yang bertugas memungut persembahan Anda. Dan yang ketiga adalah Anda juga boleh menyalurkan sumbangan Anda kepada gereja melalui akaun gereja atas nama Gereja Sumur Hidup Kuala Penyu, nomor akaun 510027300459. Saya ulangi sekali lagi, 510027300459. Marilah kita menyatakan kemurahan hati kita kepada gereja Tuhan. Tuhan pasti memberkati Anda. Yang seterusnya, pengumuman yang ketiga, kelas baptisan. Untuk gereja Sumur Hidup Kuala Penyu, kelas baptisan akan dimulakan pada 6 hari bulan Mac 2021. Masa jam 9 hingga jam 10 pagi. Oleh itu, Padri akan melakukan pendaftaran melalui grup WhatsApp dan jemaat diminta untuk mendaftarkan nama Anda, khususnya bagi mereka yang mau dibaptis pada tahun ini. Semasa kelas baptisan dijalankan, kita mengikuti SOP yang telah ditetapkan, di mana semua calon baptisan harus memakai pelitup muka sepanjang kelas baptisan dan menulis nama Anda di buku yang disediakan. Sanitizer disediakan untuk Anda. Dan yang terakhir, penjarakan sosial. Manakala gereja St. Andrew membakut, penginjil akan mengatur kelas baptisan untuk Anda. Dan yang terakhir adalah persekutuan doa dalam keluarga setiap hari Isnin jam 7.15 hingga 7.30. Bahan doa akan disediakan untuk Anda. Pada musim puasa ini, mari kita banyak waktu berdoa secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga. Terima kasih kerana Anda memberikan perhatian terhadap pengumuman gereja. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai,
dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Haleluya, mari kita berserahkan seperti ini sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu